Sobat Yutrika Ikanaan, jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Kamis ini, tanggal 1 April 2021. Saat kita hari ini berjudul Yeshurun, terambil dari Ulangan pasal 33. Pasal ini terdiri dari 29 ayat, tetapi kita akan baca ayat 1-5 saja ya gengs. Firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh, ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mulah mereka, pada kaki mulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yeshurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Gengs, tahu nggak? Ajaran, wejangan, teguran, dan peringatan telah Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Saat-saat terakhir kehidupannya, Musa hanya menyampaikan berkat Allah kepada 12 suku Israel. Gengs, dalam pembuka berkatnya, Musa menaikkan pujian kepada Allah yang telah memberikan hukumnya kepada bangsa Israel. Hukum ini menjadi makanan rohani dan sumber kehidupan bagi umatnya yang kudus. Tidak heran jika Musa menyebut umat Israel dengan kata Yeshurun. Kata Yeshurun merupakan panggilan untuk Yakub atau Israel yang artinya orang jujur, benar, tulus hati, dan yang dicintai. Musa mengenakan nama ini kepada bangsa Israel. Dengan panggilan seperti itu, Musa berharap mereka menyadari status dan derajat sebagai umat Allah yang harus hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan ketulusan hati. Gengs, sebagai umat pilihan Allah, seharusnya bangsa Israel itu berbahagia. Tidak ada sejarah bangsa yang sama dengan Israel. Sejarah Israel itu sangat unik dan istimewa. Sebab mereka ditebus dan diselamatkan oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu, Allah Israel dilukiskan Musa sebagai perisai dan pedang. Kata perisai memperlihatkan Allah Israel menjadi tempat perlindungan yang menopang kehidupan dan keselamatan mereka. Kata pedang menunjukkan keperkasaan Allah Israel yang membela umatnya dan menumpas semua musuh mereka. Gengs, dengan armada perangnya, Allah maju berperang demi umatnya. Ia membuat nama Israel menjadi masyhur dan ditakuti oleh bangsa-bangsa. Itu sebabnya Musa berupaya menyadarkan bangsa Israel bahwa Allah mereka itu adalah tempat perlindungan abadi yang paling aman. Di bawah naungannya, bangsa Israel akan hidup sejahtera dan tentram. Kehidupan mereka dan anak cucu akan terjamin senantiasa. Bahkan di tanah yang kering dan tandus, Allah Israel dapat menjadikan wilayah itu sebagai tempat yang subur. Jadi gengs, orang percaya adalah surat Kristus yang terbuka. Hiduplah selaras dengan nama itu ya, seperti Yeshurun. Tuhan memberkati. Hai teman-teman, itu tadi Saat Teduh kita hari ini. Dari Saat Teduh hari ini kita belajar untuk bersyukur telah diberikan berkat yang datang dari Allah. Kita juga jadi tahu bahwa Tuhan adalah perisai dan pedang. Maksudnya adalah Allah merupakan tempat perlindungan paling aman, dan Allah adalah Allah yang perkasa untuk membela umatnya dan menghempas segala musuh. Sebagai seorang benar dan umat pilihan Allah, kita belajar untuk menjadi Yeshurun sama seperti panggilan untuk Yakub atau Israel agar kita menyadari status dan derajat sebagai umat Allah. Untuk Saat Teduh hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu sehingga kami masih bisa satu bersama hari ini. Tuhan, berkati kami Tuhan agar bisa menjadi Yeshurun sesuai dengan kehendak-Mu.
Berkati juga Tuhan kegiatan kami setelah saat teduh kami hari ini. Amin Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, jangan lupa ya, besok kita juga ada satu teduh bareng lagi di channel ini. Yuk kita sama-sama bagikan materi satu teduh kita ke teman-teman yang lain, supaya makin banyak orang yang dapat berkat. Kalian punya pergumulan untuk pertanyaan? Ayo DM Instayut GK Kanaan dan dengerin juga podcast kita ya. Jangan lupa hari Sabtu kita juga ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Nah, untuk linknya nanti akan di-share di grup WA ataupun grup lain teman-teman. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Ada udang di balik bakwan. Cakep. Hatiku senang menyuka kawan. Di podcast kali ini soal pelayanan. Apakah kehidupan kita itu harus sempurna dulu baru kita bisa dikatakan siap melayani? Bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tuhan panggil kita di dalam keterbatasan kita. Kan sometimes ketika orang itu mendapatkan sebuah pelayanan, dia jadi forsir, dia lebih mengutamakan pelayanannya itu. Tapi dia jadi lupa nih kalau dia punya sisi kehidupan lain dan berantakan seperti Bisa saja dia bukan menjadikan Tuhan di dalam pelayanannya, tetapi dia menjadikan pelayanan sebagai Tuhan. Tapi teman-teman, itulah sebabnya kita betul-betul perlu sering mengevaluasi diri. Ketika saya melayani Tuhan, apakah saya betul-betul menikmati Tuhan? pengen melayani karena percaya dengan kelimpahan berkat Tuhan. Karena Tuhan udah mengasihi saya, makanya saya melakukan itu. Kalau dilihat dari data ini ya sudah jelas ya, ada generasi Z yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Jadi kalau dilihat rentang usianya 8 sampai dengan 23 tahun ya. Ini jumlah populasinya mencapai 27,94%. Terkait dugaan bunuh diri yang dilakukan siswi SMP, seperti apa sebenarnya kerentanan remaja saat ini? So man, some kind of tough guy, huh? What's the thick of his ribs, son? He can take this shit, he can make jokes. Go on, bitch, say something funny.